Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa pastikan sebelum memulai pelajaran ya, kalian memang sudah siap ya. Media belajarnya siap ya, alat tulis kalian siap, dan juga kaliannya sendiri juga harus siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kita mau melakukan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini kita sudah masuk materi terakhir ya di semester genap, yaitu bab 6 daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ya. Oke. Nah, di sini materi kita awali dengan sejarah dulu ya, sejarahnya. Jadi ini ada sejarah waktu akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Di sini ada kesepakatan para pemuda di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Mereka membulatkan tuntutan bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu adalah hak. Nah, dan soal rakyat itu sendiri ya. Jadi itu adalah merdeka itu adalah hak kita. Nah, dan tak dapat digantungkan kepada orang lain ya atau kerajaan lain. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan ya oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, hal itulah ya, hal ini yang akhirnya mendorong adanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, masih semangat ya belajar? Iya, jangan lupa kalian persiapkan alat tulisnya, kalian buat resume, kalian catat ya. Jadi tidak duduk manis saja sambil mendengarkan Ibu ya. Jadi sambil kreatif membuat resume. Oke, Ibu lanjut. Nah, jadi ketika peristiwa Rengas Dengklok ya, ini golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, setelah berdebat panjang ya, akhirnya desakan para pemuda disanggupi oleh Insinyur Soekarno ya, yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi dilakukannya di Jakarta. Oke. Seperti itu ya. Nah, lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya, mereka menjadikan rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke. Ya. Nah, meskipun ya tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, mereka segera merumuskan teks proklamasi dengan
tulisan tangan sendiri. Nah, dan akhirnya Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir ya saat itu untuk menandatangani naskah proklamasi selaku wakil bangsa Indonesia. Nah, namun Soekarni ya sebagai pimpinan dari golongan pemuda, beliau mengusulkan agar Soekarno dan Bung Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia ya. Nah, selanjutnya ya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi. Nah, ya, seperti itu. Selanjutnya, Sayuti Malik ya mengetik teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Jadi nanti kalau ditanya siapa yang mengetik teks proklamasi? Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Malik ya. Oke, Ibu lanjut. Masih semangat ya untuk menyimak. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada hari Jumat pukul 10, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi ya dengan disaksikan lebih kurang ada 1.000 orang. Oke. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan, lalu dikibarkan sang saka merah putih ya, berkibar negara kebangsaan kita oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Oke ya. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas ya kepada kalian di rumah. Coba kalian ya membuat video diri sendiri ya. Kalian membaca teks proklamasi. Ya. Jadi teks proklamasinya kalian baca, lalu kalian buat videonya dan kirim ke WA grup ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian laksanakan dan segera dikumpulkan ya. Tugasnya Ibu tunggu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah makna ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ya. Yang ditinjau dari berbagai aspek. Nah, yang pertama itu ada aspek hukum. Ya. Dari aspek hukum itu proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Ya, itu dari aspek hukum. Lalu dari aspek historis, proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara yang merdeka ya, yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Oke.
Yang ketiga, itu ada aspek sosiologis. Ya. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan, ya. Itu dari aspek sosiologis. Nah, dari aspek kultural. Oke, ya. Dari aspek kultural, maknanya itu adalah proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi, ya, pada waktu masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Ya. Yang kelima itu adalah aspek politis. Nah, di sini bermakna proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia, ya. Nah, yang keenam itu ada aspek spiritual, ya. Mengandung makna proklamasi merupakan berkat dari rahmat Tuhan yang Maha Esa, ya, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya kita bisa segera terbebas dari penjajahan, ya. Jadi kemerdekaan yang diraih atas perjuangan para pejuang sebelum kita itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan, ya. Nah, lalu ada susunan daerah NKRI, pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil, ya, desa atau yang disebut lain dengan nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, ya, miunasah, ya, itu tingkatan yang di daerah kecil. Nah, pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu dalam negara Indonesia, ya. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat 5 daerah, ya, yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. Daerah mana saja? Yang pertama itu ada pemerintahan Aceh, ya. Yang kedua ada daerah khusus ibu kota DKI Jakarta, ya. Selanjutnya ada daerah istimewa Yogyakarta, ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, ya. Jadi itu adalah 5 daerah di Indonesia yang memang punya status otonomi daerah yang dikhususkan, ya. Itu. Selanjutnya kita masuk ke peran daerah dalam kerangka NKRI, ya. Jadi yang pertama itu adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya.
tahun 1945 yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Ya. Lalu memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara. Terus melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, ya, lapangan usaha, dan kualitas pelayanan. Lalu yang kelima adalah mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, yang keenam memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara. Terus melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja, lapangan usaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Lalu yang ke-8 ya, ini 5, ini 6, 7, 8 mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Ya. Nah, anak-anak. Ya, itu dia tadi ya. Materi kita, dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan ya kalian kerjakan dengan baik, lalu kalian share di grup kelas ya. Itu tugasnya untuk hari ini, pertemuan hari ini ya. Dan salam semangat selalu anak-anak hebat Ibu ya. Dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.